Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berkunjung di salah satu kerabat saya yang katanya dia punya kebun durian atau durian. Yang saya bikin kagetnya itu dia rela membongkar lahan sawitnya demi nanam durian. Untuk di daerah sini tuh itu masih terbilang gila. Mari kita lihat. Ini dia. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Imam Prayogi. Kalau boleh tahu, ide pertama itu dari mana? Ide pertama itu saya bermula dari nonton YouTube ya. Nonton YouTube tentang pertanian atau bisnis pertanian. Dan yang saya dapati itu adalah durian. Dimana ada seorang jenderal polisi, dia justru membuat lahannya yang gitu lebar sekitar 50 hektar itu semuanya dibuat untuk durian. Dan kata dia, durian ini bukan sekedar pohon buah, tapi durian itu adalah pohon dolar, katanya begitu. Oh, berarti dari situlah saya tertarik untuk bertani durian atau berbisnis tentang durian. Berarti di pikiran Anda itu prospek untuk durian untuk kedepannya itu bakal sangat terbuka lebar lah ya. Iya. Prospeknya. Ketimbang sawit. Untuk sebenarnya sih sudah ada referensi dari teman-teman itu ya, mitra dan grup tentang durian. Jadi untuk perbandingan, jika durian itu sudah jadi siap panen, bisa ditaksirkan untuk keuntungannya itu bisa sampai 10-20 kali lipat dari buah sawit. Itu per musim? Ya, per musim. Ya, dikalkulasikan hasil sawit selama 1 tahun dengan hasil panen durian selama 1 periode, seperti itu. 1 periode. Untuk durian sendiri per tahun itu berapa periode? Bisa 2, bisa 1, tergantung dia mau dibuat seperti apa. Namun kadang petani kan sayang dengan pohonnya, takutnya bisa stres gitu. Jadi yang terbaik aja gimana, yang penting bisa menghasilkan buah yang maksimal, seperti itu. Oh gitu. Oke lah, kan untuk lebih jelasnya, ini kamera kan saya arahkan ke Mas Yoginya langsung. Jadi dia akan menjelaskan beberapa teknik-teknik ya Mas. Teknik cara okulasi ataupun mengenalkan jenis-jenis durian yang dia budidayakan. Untuk durian yang Mas budidayakan sendiri tadi nggak salah ada kurang lebih 5 ya, 5 jenis. Dan ini pun saya lihat ini apa namanya Mas ya? Masih proses pembibitan dari biji ya. Nanti ketika sudah umur 3 bulan bisa kita sambung pucuk atau bisa di top walking atau sisip begitu. Oh gitu. Cuman ini berarti untuk batang dasar. Ya, ini untuk batang bawah aja. Ini jenisnya ini tidak perlu ditentukan. Tidak perlu. Bebas. Ini buah lokal kemarin itu. Buah dari kampung sekitar sinilah lokal yang sudah dimakan, kita kutip kembali baru kita semai agar bisa menjadi bibit seperti ini. Ini baru usia sekitar 1,5 bulan. Ini 1,5 bulan. Iya, ini sekitar 30 cm lah ya, 30 cm. Nanti ketika umur 3 bulan atau 2 bulan bisa disambung pucuk untuk durian unggul. Banyak alternatif untuk okulasi. Bisa ada yang okulasi dari pokotilnya, itu dari batang besar ini, atau bisa jadi yang dari batang yang atas. Cuman untuk batang yang atas itu sepertinya lebih bagus karena ketika penyiraman dia tidak terkena air. Jadi mikroba itu tidak lengket pada kambium dan batang. Kalau untuk tekniknya sendiri Mas ya, kan dia batang atas ini kan lebih kecil ketimbang di batang bawah ya kan. Itu untuk teknis pengokulasiannya itu lebih mudah yang mana? Bagi untuk para pemula. Untuk pemula sih lebih bagus kita bagian atas ya, karena nanti apabila tidak berhasil atau gagal bisa disambung di bawahnya lagi gitu. Tapi kalau kita mulai dari bawah, apabila gagal malah ya pohon ini harus dibuang, nggak bisa digunakan lagi. Kalau digunakan di atas walaupun berhasil tapi kan bawah sudah ada luka gitu. Jadi
bisa mengakibatkan hama bisa masuk ke dalam batang seperti itu. Oke, dan ini kita lihat ini kok yang ini udah diokulasi kan? Ya, ini sudah diokulasi. Ini sekitar 4 bulanan ya. Jadi kita perhatikan ini kemarin tuh baru sekitar 2 minggu ini saya sambung supaya tegak ini pakai bambu. Namun kita lihat pertumbuhannya ya begitu bagus ya. Kita lihat bahwasanya daun yang tumbuh lebih besar daripada yang bawah, itu menandakan bahwa durian ini pertumbuhannya itu sangat bagus seperti itu. Ini jenis durian green skin. Green skin, Kulit hijau atau kulit duri hijau. Oh begitu. Kalau untuk green skin ini saya baru dengar. Ini memang masih produk baru. Ini varietas baru. Semuanya itu sebenarnya sih dari Malaysia, dari green skin, dari D24, Musangking ataupun Oci, itu sebenarnya awalnya dari Malaysia. Cuman dikembangkan lagi juga di Indonesia. Karena bisnis durian itu apabila berhasil adalah bisnis yang menjanjikan seperti itu. Seperti omongan yang Anda bilang di awal tadi kan, durian seperti pohon dolar ya. Begitu ya. Ini bisa kita lihat, ini kemarin saya sambung pucuk. Ini ya kelihatan dari batangnya. Ini baru sekitar umur 1 bulanan. 1 bulan setelah dibuka sungkupnya. Kalau untuk istilahnya kita mengetahui dia itu sudah tumbuh atau berhasil okulasi kita itu berapa hari? Itu 21 hari kita buka sungkup pada okulasi. Oh begitu ya. Itu untuk sambung pucuk. Namun untuk sisip samping atau top walking itu sekitar 45 hari baru bisa dibuka. Kalau kita kelamaan membukanya? Kelamaan buka bisa jadi pembusukan di dalam batang. Cuman kalau untuk ininya tali pengikatnya itu 2 minggu setelah sungkup dibuka baru bisa dibuka. Kalau enggak dia akan kembali membuka lukanya itu. Ini 4 biji, ini saya okulasi jenis Musangking ya. Gini Mas Yogi, untuk pemilihan batang yang dijadikan untuk batang bawah itu kriterianya kira-kira itu seperti apa? Untuk pemilihan batang ya, namanya kita di pohon durian ini ada namanya batang primer dan batang sekunder, ya kan? Batang primer itu seperti ini, seperti inilah. Ini batang yang langsung pada pohon utama, ini namanya batang primer. Namun kalau untuk batang sekunder, ini batang ketika tumbuh terubus dan tumbuh membesar itu namanya batang sekunder seperti itu. Namun untuk pembuahan itu lebih bagus kita batang yang primer. Cara memilihnya atau merawatnya yaitu cari batang yang sejajarnya itu sekitar 100 derajat lah atau minimal 90 derajat. Supaya dia buah itu langsung tunas di bagian bawah. Nah, kalau berbentuk V gini, dia kalau durian itu biasanya tumbuh bunganya itu bukan pada bagian utamanya ini, namun pada cabang selanjutnya gitu. Jadi kita akan lama merawat apabila batang itu tidak jadi. Makanya dari kecil kalau bisa batang itu sangat diperhatikan supaya pembuahan nanti berjalan dengan lancar. Begini Mas, batang sejajar dan apa tadi kan, kalau untuk orang awam itu tidak terlalu mengerti mereka. Jadi contoh simpelnya itu seperti apa itu Mas? Ini ya kita lihat lah, ini kan batang kalau lurus tegak lurus gini kan ini namanya 90 derajat. Nah, ini sebenarnya batas maksimal sih, tapi cuman kalau untuk lebih bagus dia yang seperti ini, dia udah turun ke bawah sekitar 100 derajat. Nah, ini kita pertahankan. Kalau ada batang yang V seperti apa? V itu seperti ini, begini, V gini. Ya, ini tidak usah kita pertahankan. Cuman kita lihat selanjutnya apakah ini pertumbuhannya bagus nanti, untuk apakah dia akan turun ke bawah setelah perawatan pemupukan. Apabila tidak turun batangnya bisa kita tunas, karena ada nanti namanya sistem pelunasan batang ya, itu biasa setelah pada usia 1 tahun kita tunas seperti itu. Dan satu lagi Mas, untuk perbedaan yang mencolok lah dari masing-masing jenis itu kita bisa kita kenali dari apanya?
Maksudnya untuk Ciri-cirinya misalnya pohon yang ini tadi green skin ya. Green skin tadi itu kan yang ini musangking. Perbedaannya apa? Kalau untuk orang awam yang mau apa kan mana tahu ada ya, ditipu gitu waktu dia beli bibit. sebenarnya sih untuk daun pada durian tuh rata-rata sama ya. Jadi kalau tidak benar-benar profesional sulit untuk mendeteksi mana bibit jenis ini, mana bibit jenis ini. Cuman untuk musangking sudah banyak yang tahu bahasanya daunnya itu seperti lonjong memanjang, tidak melebar. Nah, apabila kita lihat seperti ini kan seperti daunnya melebar, ini green skin. Ya. Nah, namun kalau musangking kita lihat dia daunnya lebih melonjong. Nah, mari kita lihat, nah, daunnya lonjong. Berarti daunnya itu bisa dibilang lebih kecil Ya. ketimbang Daun green itu skin. sebenarnya fleksibel ya, bisa besar lebih kecil, cuman untuk ukuran dimensinya bisa kita ketahui. Cuman kalau untuk pemilihan bibit lebih bagus kita datang ke kebunnya langsung atau ke petaninya langsung daripada kita tidak tahu tapi membeli seperti itu, agar kita bisa menghindari penipuan. Oke, gitu. Dan ini kalau saya lihat ini sudah disambung pucuk kaki 3 ya, Mas ya. Nah, kebetulan ini dia belum disambung pucuk, cuman ini Iya. bibit awal, bibit durian lokal. Ini saya buat kaki 3 ketika usia ini 2 bulan, bisa dilepas tali pengikatnya, kemudian kita pilih batang yang paling subur. Nah, disitulah kita pilih batangnya, dan yang 2 ini kita seleksi atau kita buang supaya jadi satu batang dan pertumbuhan nanti lebih bagus daripada yang model satu batang. Ini yang akar 3 ya. Jadi kenapa akar 3? Mungkin semua petani durian juga mengetahui bahwasanya durian kaki 3 ini lebih bagus daripada yang kaki tunggal. Kenapa? Karena lebih banyak akar, dia akan menyerap nutrisi yang lebih banyak, sehingga pertumbuhan itu bertumbuh dengan cepat. Untuk penelitian sudah diteliti oleh mahasiswa di Universitas Negeri Semarang, kalau nggak saya dengar seperti itu, saya baca. Di situ perbandingannya kaki 1 dengan kaki 3 itu pertumbuhannya lebih cepat 1 tahun. Lebih cepat 1 tahun durian kaki 3 dibanding kaki 1 ya. Karena nutrisinya dia menyerap lebih banyak. Dan batangnya itu hanya 1, jadi dia pertumbuhan itu lari ke atas dan lari ke batang, sehingga batangnya itu lebih cepat tumbuh dan membesar. Kalau untuk waktu pembuahan itu ada nggak, Mas? Pengaruhnya antara kaki 3, perbedaannya antara kaki 3 dan kaki 1. Oh, tadi kan pertumbuhan dia lebih cepat Ya. 1 tahun. Kalau untuk waktu berbuah, Ya, untuk berbuah otomatis kan lebih cepat batang itu besar, pohon itu besar, maka buah itu lebih cepat. Karena kalau pohonnya masih kecil, maka dia belum siap untuk berbuah, karena belum siap untuk menampung atau mengangkat beban, itulah seperti itu. dan untuk ini belum diokulasi, Ya. ya kan, Mas? Dan ini kan bakalan ada entrestnya. Dan untuk entres itu sendiri dari pohon induk itu pohon induk yang bisa dijadikan semacam, kalau di bahasa pemilihan itu plasma nurvanya. Di sini entrestnya itu Ya. umur berapa? Untuk- Entres itu sebenarnya tidak masalah umur berapa ya, bisa 1 tahun pun bisa, 1 tahun ke atas pun bisa. Yang penting kita ketahui bahwasanya kita pemilihan bibit entres itu dia memang benar-benar bibit unggul. Jadi supaya bisa terjamin lah untuk buah kedepannya. Itu. Berarti paling tidak dia itu telah berbuah sekali. Oh, nggak mesti, Mas. Nggak Karena mesti ya? yang penting kita ketahui bibit dari awalnya itu memang dapat bibit dari buah yang unggul yang sudah berbuah. Namun ketika diambil entresnya untuk dibuat populasi lagi, bisa dibuat selanjutnya itu nggak masalah, karena kita sudah mengetahui bahwasanya itu bibitnya bibit unggul seperti itu. Dan di sini tadi ada green skin Ya. dan ada musangking tadi ya, Mas ya? Ya, ini Musangking. yang kecil ini 4 musangking usia 1 bulan ini. Green skin usia 4 bulan. Nah, kita lihat pertumbuhannya ya, bagus sekali dia. Nah, dan yang satu ini durian lokal dari Kalimantan, namanya durian upin. Saya
diberi oleh teman saya, mitra bisnis durian saya di Galang, Lubuk Pakam. Ini jenis durian yang tidak berbiji. Tidak ada bijinya. Tidak ada bijinya. Berarti semacam semangka yang tidak ada bijinya, iya, begitu. Seperti itu. Makanya saya minta satu untuk koleksi di kebun. Apabila bibit ini jadi dan memang beneran durian unggul, maka bisa dijadikan induk dari pembibitan. Oh, begitu. Kalau yang ini namanya durian D24 dari Malaysia juga. Kita lihat. Dan yang ini mari kita lihat, ini durian kita bikin namanya kaki 5 ya. Seperti yang tadi durian kaki 3, namun ini kita coba untuk referensi atau apa namanya, membuat apalah eksperimen gitu. Bagaimana pertumbuhan durian ini setelah dikasih kaki 5, apakah nutrisinya itu makin bagus ataukah tidak. Mungkin kita bisa mengetahui setelah 3 bulan setelah kaki 3 ini jadi, seperti itu. Dan ini untuk jenis pohonnya ini apa? Ini D24. Oh, D24. Iya, D24. Ini yang ujung sini. D24. Ini D24 semua ya. Iya. Dan begini Mas Yogi, kalau kita bicara tentang buah kan berarti kita itu nggak mau menunggu lama gitu kan. Iya. Semakin cepat berbuah, semakin cepat hasil kita dapat ya kan. Dan untuk tanaman durian yang Mas budidayakan ini itu kira-kira berapa bulan atau berapa tahun lah Untuk ya, pembuahan ya? Ya untuk bisa berbuah. Untuk pembuahan itu biasanya paling cepat sih 3 tahun udah ada yang berbuah, dan 4 tahun itu juga bagus, karena supaya pohon itu benar-benar siap untuk berbuah dan agar tidak mengalami stres. Itu pun juga tergantung pada perawatan pada durian ya. Apabila benar-benar dirawat, maka semakin bagus durian itu. Namun apabila kita sekedar menanam namun menunggu hasil, maka jangan harap durian itu bisa cepat untuk berbuah. Oh, begitu. Dan untuk perawatannya sendiri Mas Yogi, apakah ini kan bisa dibilang ya untuk di daerah sini ini kan masih tergolong baru, apalagi dibudidayakan dalam arti skala besar ya. Itu untuk perawatannya itu gimana Mas? Susah atau tidak? Ya karena kita baru memulai ya, sebenarnya sih ada yang dibilang susah sih, dibilang enggak sih ya, butuh perhatian juga untuk perawatan durian ini. Jadi yang penting itu kita tahu waktu kapan untuk memupuk, kapan waktu untuk penyemprotan insektisida, kemudian kapan kita harus menyiram durian itu gitu. Karena durian juga seperti sawit, dia sangat membutuhkan air untuk pertumbuhannya. Oh, berarti di lahan Mas Yogi berarti itu dilakukan penyiraman setiap hari? Benar. Kita tidak bisa menanam kemudian meninggalkan begitu saja, karena durian ini sangat butuh dengan air, seperti juga kelapa sawit. Oh, begitu. Dan untuk pemupukan itu biasanya dilakukan berapa bulan sekali Mas? Kalau pemupukan kimia itu biasanya sih normalnya 3 bulan sekali ya. Namun untuk pupuk organik itu 1 bulan sekali biasanya, seperti itu. Nanti saya berencana membuat eksperimen. Saya membuat 2 pohon durian dan membandingkan salah satunya. Satu saya buat untuk pupuk organik dan satu untuk kimia. Kita lihat mana yang lebih bagus pertumbuhan dan kekuatan pada pohon tersebut. Oh, begitu Mas. Dan untuk pupuk kimia itu sendiri kan banyak merek atau jenis di pasar itu. Yang Mas Yogi rekomendasikan untuk kawan-kawan, mana tahu ada yang berminat menanam durian ini, itu biasanya jenis apa? Biasanya sih kalau pupuknya itu jenis NPK sih, NPK Mutiara. Oh, NPK Mutiara. Bisa ya. juga CPN. Cuman di sini tuh lebih enak dicarinya itu NPK. Oh, berarti tergantung mana yang lebih enak dicari lah ya. Dan untuk dosisnya sendiri Mas? Dosis itu tergantung usia pada durian. Ya. Apabila usia 4 bulan segini cukup dengan 2 sendok atau 3 sendok makan saja. Itu kita campur dengan air, dikocorkan, baru kita siram, seperti itu. Oh, seperti itu. Tidak kita tabur, karena durian pada bibit muda gini bagusnya kita campur dengan air. Oke. Begini Mas Yogi,
untuk pemilihan batang yang dijadikan untuk batang bawah itu kriterianya kira-kira itu seperti apa? Untuk pemilihan batang ya, namanya kita di pohon durian ini ada namanya batang primer dan batang sekunder, ya kan? Nah, batang primer itu seperti ini, seperti inilah. Ini batang yang langsung pada pohon utama, ini namanya batang primer. Namun kalau untuk batang sekunder, nah ini batang ketika tumbuh terubus dan tumbuh membesar itu namanya batang sekunder, seperti itu. Namun untuk pembuahan itu lebih bagus kita batang yang primer. Cara memilihnya atau merawatnya yaitu cari batang yang sejajarnya itu sekitar 100 derajat lah, atau minimal 90 derajat, supaya dia buah itu langsung tunas di bagian bawah. Nah, kalau berbentuk V gini, dia kalau durian itu biasanya tumbuh bunganya itu bukan pada bagian utamanya ini, namun pada cabang selanjutnya gitu. Jadi kita akan lama merawat apabila batang itu tidak jadi. Makanya dari kecil kalau bisa batang itu sangat diperhatikan supaya pembuahan nanti berjalan dengan lancar. Begini Mas, batang sejajar dan apa tadi kan, kalau untuk orang awam kan itu tidak terlalu mengerti mereka. Jadi contoh simpelnya itu seperti apa itu Mas? Ini ya kita lihat lah, ini kan batang kalau lurus tegak lurus gini kan ini namanya 90 derajat. Nah, ini sebenarnya batas maksimal sih, tapi cuman kalau untuk lebih bagus dia yang seperti ini, dia udah turun ke bawah sekitar 100 derajat. Nah, ini kita pertahankan. Kalau ada batang yang V, seperti apa? V itu seperti ini, begini, V gini. Ya, ini tidak usah kita pertahankan. Cuman kita lihat selanjutnya apakah ini pertumbuhannya bagus nanti, untuk apakah dia akan turun ke bawah setelah perawatan pemupukan. Apabila tidak turun batangnya, bisa kita tunas, karena ada nanti namanya sistem pelunasan batang ya, itu biasa setelah pada usia 1 tahun kita tunas, seperti itu.